Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gung Made Dwiko Jaya Sabatian dari kelas 2021C NIM 041. Pada video saat ini saya ingin menyampaikan yaitu gerakan-gerakan dalam pencaksilat untuk pemenuhan nilai UTS pencaksilat. Yang pertama yaitu sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak biasanya dilakukan atau disimbolkan saat melakukan awalan yang sering dilakukan di awalan pencaksilat. Sikap berdiri tegak dilakukan dengan badan tegak lurus, pandangan ke depan, bahu dada, perut, wajah sejajar dan bersikap rileks, tumit rapat, telapak kaki membuat sudut 90 derajat. Berat badan pada kedua kaki, bernapas wajar melalui hidung. Sikap tegak ini terdiri atas 4, yaitu sikap tegak 1, sikap tegak 2, sikap tegak 3, dan sikap tegak 4. Sikap tegak 1 disimbolkan untuk sikap siap saat berbaris, posisi badan lurus. Sikap tegak 2 dan 3 adalah sikap awal melakukan gerakan dasar dan sikap 3. Dan sikap tegak 4, sikap awalan melakukan gerakan teknik atau sambung itu bisa dikatakan berlatih tanding atau bertanding. Yang kedua yaitu sikap salam hormat. Sikap ini digunakan untuk menghormati teman atau biasanya digunakan untuk menghormati pelatih atau dosen saat kita melaksanakan perkuliahan. Sikap ini dilakukan saat awal sebelum melakukan perkuliahan dan sikap ini juga awalan dilakukan saat pertandingan. Biasanya dilakukan seperti ini di depan dada. Yang ketiga yaitu sikap bersyukur atau doa hormat syukur ini. Awalan merentangkan kedua lengan ke atas, pandangan ke atas, menjelang sikap berdoa rapatkan kedua telapak tangan di atas kepala, turunkan ke depan dada. Tundukkan kepala ditujukan untuk sikap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap berdoa dapat juga dengan mengambil sikap tegak, tundukkan kepala ke bawah. Dan sikap ini juga digunakan untuk mengawali serta mengakhiri latihan. Dari tujuan gerakan ini untuk berdoa agar kita dalam berlatih atau saat perkuliahan kita mendapatkan hasil yang terbaik serta dijauhkan dari mara bahaya. Yang keempat yaitu sikap istirahat. Sikap istirahat biasanya dilakukan dengan posisi tangan disilangkan, dirilekskan di depan panggul kita. Tujuan dari gerakan ini dengan merentangkan kaki kiri ke samping, pergelangan tangan kiri dipegang tangan kanan, ibu jari melingkar, dan sikap istirahat ke sikap tegak 1. Kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Sikap istirahat ini dilakukan pada waktu mendengarkan petunjuk atau petuah guru. Dan sikap ini dilakukan untuk konsentrasi menghadapi indera saat kita disiapkan dengan baik. Yang kelima yaitu sikap berdiri kangkang. Sikap berdiri kangkang adalah sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Titik pertemuan garis-garis sikap menunjukkan fisik berat badan agar kedua kaki sama simetris. Cara mengambil sikap dengan merentangkan kaki kiri ke kiri atau merentangkan kaki kanan ke kanan atau loncatan kecil untuk merentangkan kedua kaki langsung bentuk sikap kangkang. Saat kita melakukan latihan, langkah lebih baiknya kita melakukan dengan bantuan 8 garis penjuru mata angin agar kita dapat berdiri sesuai dengan porosnya. Yang keenam yaitu kuda-kuda depan dengan maju atau mundur. Sikap awal yang pertama yaitu saat melakukan kuda-kuda depan, awalan tegak 2, geser kaki kanan ke depan menjadi kuda-kuda depan, tarik kaki kanan kembali ke sikap semula. Geser kaki kiri ke belakang menjadi kuda-kuda depan dengan mundur, tarik kaki kiri ke depan kembali ke sikap semula dengan sikap tegak 2. Jadi pada dasarnya sikap kuda-kuda depan dimulai dari sikap awal sikap tegak 2, yaitu kedua tangan berada di samping panggul dan kemudian kaki kiri atau kaki kanan digeser ke arah sesuai dengan arah 8 penjuru mata angin. Setelah kaki berhenti melangkah atau bergeser, titik berat badan harus tetap di tengah, tidak bergoyang. Kaki belakang sedikit ditekuk, tidak boleh lurus. Jadi tujuan ditekuk ini agar menitik beratkan atau keseimbangan kita pada kaki yang digunakan di belakang. Dan selanjutnya gerakan ketujuh yaitu langkah 8 penjuru mata angin dan dengan langkah angkatan rendah. Jadi
Langkah 8 penjuru mata angin ini digunakan oleh seorang pesilat untuk menyerang, melangkah, serta menghindar dalam serangan lawan atau menyerang lawan. Jadi dengan melatih gerakan 8 arah penjuru mata angin, diharapkan seorang pesilat atau atlet itu dapat menghadapi lawan atau menghadapi serangan lawan dari berbagai arah. Jadi gerakan ini sebagai bentuk gerakan agar atlet selalu siap menghadapi lawan. Selanjutnya yaitu angkatan rendah. Maksud angkatan rendah ini saat kaki berpindah dari poros tengah ke poros samping atau ke depan atau belakang, diangkat biasa, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, atau kaki sudut paha 30 derajat. Letakkan kaki yang diangkat pada tempat tertentu sesuai dengan arah tujuan. Jadi gerakan kaki diangkat kira-kira 5 cm atau berapa cm dari lantai, dan paha bersudut 30 derajat. Jadi biasanya gerakan ini digunakan untuk di berbagai gerakan kaki, salah satunya di gerakan 8 penjuru mata angin. Yang 8 yaitu sikap awalan berhadapan. Sikap awalan berhadapan ini biasanya dilakukan dalam sebelum melakukan gerakan latihan secara berpasangan, atau biasanya saat sebelum kita melakukan latih tanding dengan sesama teman, kita akan melakukan sikap berpasangan secara berhadapan. Gerakan ini tangan diposisikan di depan dada seperti sikap tegak 4. Jadi disepertikan seperti ini. Yang keseimbang 9, hindar hadap pukul. Jadi hindar hadap pukul ini posisi atlet saat melakukan gerakan ini yaitu diawali dengan sikap tegak 4 seperti sikap saling berhadapan tadi. Penyerang melancarkan serangan, bersama dengan serangan tersebut pembela menghindar mundur kaki kiri. Tangan kiri untuk antisipasi pukulan lawan, tangan kanan digunakan untuk menyerang. Jadi tangan kiri dibuka seperti ini dan tangan kanan mempersiapkan di panggul kita untuk siap menyerang. Dan gerakan yang ke-10, hindar hadap langkah 2 pukul tebak. Jadi gerakannya sama seperti yang tadi, seperti gerakan hindar hadap pukul, tapi langkah 2 itu menggunakan kaki kanan ke belakang. Jadi kalau hindar hadap pukul ini bebas gerakannya, tetapi kalau hindar hadap langkah 2 yaitu menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan untuk dipindahkan ke belakang. Jadi kalau hindar 2 itu ke belakang, hindar 1 itu ke samping, hindar 3 ke depan. Posisi sama dengan gerakan pada hindar tadi. Hadap pukul yaitu kaki kiri dilakukan dengan di depan dan melakukan gerakan menghalau atau antisipasi dengan tangan kiri, dan tangan kanan siap memukul seperti tadi juga sama. Yang ke-11 yaitu hindar 1 pukul tinju 5. Jadi posisi awal diawali dengan sikap 4 sama, penyerang melakukan pukulan tinju bersamaan dengan serangan pembela mundur hindar 1 yaitu dengan mundur ke belakang dengan kaki kanan. Kaki kiri di depan, menghalau dibantu dengan kaki kiri, dan posisi tangan kanan bersiap memukul. Jadi posisi badan diserongkan seperti ini agar kita dapat menghalau tendangan atau pukulan. Jadi tangan kanan siap untuk menyerang selanjutnya dan tangan kiri untuk menghalau. Dan selanjutnya gerakan ke-12 yaitu hindar sisi pukul 3. Sisi 3 pukulan tinju arah 5. Posisi diawali dengan berdiri berhadapan dengan sikap 4 sama seperti. Jadi setiap gerakan ini diawali dengan posisi sikap keempat. Penyerang melancarkan tinjuan, pukulan tinju bersamaan dengan serangan itu pembela menghindar dengan kaki kiri. Hindar 3 yaitu mengarahkan kaki kiri ke samping kiri dengan diangkat. Posisi tangan kiri bersiap dengan perpindahan kaki kiri ke samping kiri serta posisi tangan siap menyerang. Jadi gerakan ini sama dengan gerakan hindar 1 pukul tinju 5, tetapi kalau hindar 1 pukul tinju ke-5 yaitu kaki kiri tidak diangkat. Kalau hindar sisi 3 pukulan tinju arah 5, kaki kiri diangkat untuk menghalau, serta tujuan dari diangkatnya kaki kiri ini untuk menghindar ke kiri. Jadi posisi tangan dan kaki kiri sama seperti pukulan sebelumnya. Yang ke-13 yaitu hindar tarik kaki tendangan arah depan.
Posisi diawali sama dengan arah sikap 4, yaitu dengan tangan seperti ini, serta dilanjutkan dengan penyerangan tendangan depan oleh lawan. Bersama dengan itu pembela menghindar dengan menarik kaki kanan arah 1 dengan posisi tangan siap. Jadi posisi ini dilakukan dengan kaki kanan diangkat dan tangan siap seperti ini, dan tangan kiri kita siapkan di samping panggul. Jadi tujuan ini yaitu untuk menghalau tendangan depan dari musuh dengan kaki kita atau dengan tangan kita. Jadi kita terhindar dari tendangan dari musuh tersebut. Yang ke-14 yaitu hindar silang kaki 1, tendang samping. Posisi awal berdiri dengan hadapan sikap tegak 4, penyerang meluncurkan tendangan samping, tendangan C. Bersama dengan itu pembela menghindar kaki kanan silang arah 1 dengan tangan kanan menangkis kaki tendangan, dan tangan kiri bersiap. Jadi gerakannya hampir sama, yaitu tangan kanan digunakan untuk menangkis tendangan samping dengan menangkis, dan tangan kiri bersiap untuk menyerang. Dan gerakan ke-15 yaitu tangkis satu lengan. Tangkis satu lengan ini bermacam-macam ya, jadi tidak hanya satu. Contoh gambar saja, bisa tangkis satu lengan itu bisa tangkis luar, tangkis atas, tangkis bawah, maupun tangkis ke dalam. Tangkis ini bermacam-macam jenis, tetapi secara familiar ini hanya digunakan dengan satu tangan saja, entah itu gerakan maju atau gerakan mundur. Contohnya seperti ini atau ke dalam. Yang ke-16 yaitu tangkis siku. Tangkis ini digunakan untuk serangan lawan berupa tendangan pukulan yang masih bisa dihadang oleh siku pembela. Tangkisan ini juga memberikan rasa sakit kepada lawan, karena jika mengenai ujung siku ini akan terasa sakit sekali. Jadi sekiranya kita akan ditendang misal tendangan samping atau tendangan C, kita bisa menghalau dengan siku kita dengan posisi kaki dibuka untuk menjaga keseimbangan kita. Selanjutnya itu tangkisan dua lengan. Yaitu tangkisan dua lengan ini sering digunakan untuk menahan serangan tendangan dan pukulan. Gerakan ini tidak hanya dilakukan di atas, tapi juga di tengah, di samping kanan, di kiri, atau disatukan agar kita dapat melaksanakan tangkisan tersebut. Tangan disatukan untuk menangkis. Jika kedua tangan kuat, maka tendangan atau pukulan tidak akan masuk. Jadi posisi tangkisan ini seperti ini untuk menghalau, seperti ini jika di atas untuk menghalau pukulan atas, kalau di bawah untuk tendangan depan, samping untuk tendangan C atau tendangan yang lainnya. Yaitu yang selanjutnya tangkisan kaki. Tangkisan kaki ini diperuntukkan untuk serangan keras berupa tendangan lurus yang menuju ulu hati atau pukulan lurus. Jika kita mengangkat kaki dengan timing yang pas, maka pukulan lawan tidak akan masuk. Tujuan kaki diangkat untuk menahan tendangan atau pukulan yang mengenai tubuh. Jadi seperti gerakan tadi, ini juga digunakan dalam hindaran tendangan samping. Jadi tujuannya itu untuk menghalau pukulan tendangan lawan. Yang ke-19 yaitu yang terakhir, tangkisan luar pukulan. Nah, tangkisan luar ini cocok digunakan untuk menangkis serangan lurus, khususnya pukulan dengan perkenaan pada lengan bawah bagian dalam. Ketika teknik ini dilakukan, satu tangan menangkis, sementara tangan lainnya melindungi dada atau bersiap menyerang. Jadi posisinya seperti ini, dan tangan yang satunya bersiap untuk menyerang depan, pukulan tinju, buka atau siku. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penjelasan ada kurangnya, mohon dimaklumi. Dan mungkin untuk yang menonton video ini agar lebih memahami apa yang saya sampaikan, agar dapat melihat blog saya, nanti akan saya tampilkan. Anda bisa mencari di blog atas nama atau email saya, itu sahabat Yan Dwiko, di email Unesa saya. Nanti di situ dalam blog saya akan menampilkan gambar-gambar dan langkah-langkah dalam pelaksanaannya.
Kiranya dengan adanya penyampaian ini, semua dapat memahami apa itu gerakan dasar-dasar dalam pencaksilat dan semuanya dapat termotivasi, dapat berlatih dalam perkuliahan ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Jika ada masukan dan saran, saya akan menerima dengan lapang dada. Salam sehat dari saya, tetap menjaga protokol kesehatan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.